Kupang gitu, daerahnya nggak ada. Jadi harganya mungkin mahal dari ongkos, ya nggak tahu dah. Cuma barang agak surut emang. Pedasnya harga cabai turut terjadi di Pasar Pluis, Palmerah, Jakarta Barat. Harga cabai rawit merah maupun cabai keriting masih tinggi, sekitar Rp80.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Para pecinta pedas pun sudah pasti mengeluhkan mahalnya harga cabai. Apalagi ditambah sejumlah harga bahan pokok lainnya yang masih mahal. Kian menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bulan puasa dan jelang Lebaran nanti. Tim Liputan SCTV melaporkan. Saudara, melonjaknya permintaan menjadi salah satu penyebab harga daging sapi naik jelang bulan Ramadan. Ya, di pasar tradisional Langsa Aceh, harga daging sapi mencapai Rp170.000 per kilogram. Daging sapi yang biasanya dijual Rp130.000 per kilogram di pasar tradisional Langsa saat ini naik menjadi Rp170.000 per kilogram. Bahkan di daerah lain bisa menembus harga Rp200.000 per kilogram. Kenaikan drastis harga daging sapi ini dipengaruhi harga sapi hidup yang juga naik. Ditambah lagi jelang bulan Ramadan, permintaan daging meningkat. Adanya tradisi maugang atau menikmati daging lebih dari hari biasanya juga memicu naiknya harga daging sapi. Meski mahal, tetap saja masyarakat membeli daging sapi. Tidak seperti biasanya, area khusus menjual daging di pasar tradisional Ciawi, Kabupaten Bogor dipenuhi pembeli. Masyarakat menyerbu pedagang daging untuk persiapan di bulan puasa. Melonjaknya permintaan dan pembelian daging tentunya memicu kenaikan harga. Daging sapi di pasar ini dihargai Rp145.000 per kilogramnya. Sebelumnya daging sapi dijual Rp130.000 per kilogram. Situasi ini menjadi berkah tersendiri bagi pedagang daging. Pedagang mengaku mendapat menjual 5 ekor sapi atau setara 3 kuintal daging sapi. Di hari biasa, pedagang mengaku hanya bisa menjual 1 ekor daging sapi saja. Ya, warga Brebes, Jawa Tengah ini juga meramaikan kios penjual daging sapi di Pasar Induk Brebes untuk membeli daging sapi sebagai persiapan menu makan sahur dan berbuka bersama keluarga pada hari pertama puasa. Dalam 2 hari terakhir, permintaan daging sapi terus mengalami lonjakan. Pedagang daging sapi mengaku penjualan pada hari biasa hanya 30 kg per hari. Namun menjelang bulan Ramadan, penjualan daging sapi meningkat mencapai 60 kg per harinya. Meski permintaan melonjak, harga daging sapi masih stabil, dijual Rp140.000 per kilogram. Ya, informasi soal kenaikan harga daging sapi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Liputan Pagi hari ini. Saksikan selalu informasi aktual, tajam, terpercaya melalui layar SCTV dan akun YouTube Liputan SCTV. Dan kalau begitu waktunya saya, Reno Reksa, dan juga rekan Dana Paramita pamit undur diri dari hadapan Anda, Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.
Pemirsa, baru-baru ini sosial media digegerkan dengan pengakuan pilu seorang wanita WNA Korea bernama Ami BMJ mengenai dugaan perselingkuhan suaminya, Aden Wang, warga negara Singapura, dengan Tisha Ernie, seorang pedangdut. Yang sudah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahannya dengan sang suami juga harus menelan pil pahit lantaran anak bungsunya yang baru dilahirkannya 4 bulan lalu juga diduga diambil paksa oleh sang suami bersama Tisha Ernie. Atas hal itu pula, Amy sendiri telah resmi melaporkan Tisha Ernie ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan larangan pemberian ASI. Dan diduga Hotman Paris akan berada di sisi Aden Wang, suami dari Amy BMJ, hingga membuat Amy yang mengetahui hal itu pun meminta dan memohon kepada Hotman Paris untuk memilih membelanya. Sontak, media sosial pun langsung heboh, hingga Instagram pribadi Hotman Paris pun dibanjir dengan komentar netizen yang meminta Hotman Paris untuk membela Amy BMJ dibanding suaminya. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Hotman Paris mengenai hal tersebut? Bukan tidak mau bantu, tapi yang jadi permasalahan adalah Pak Hotman ini jauh sebelumnya ada kasus ini memang sudah menjadi kuasa hukum perusahaan. Nah kan kalau di dalam aturan lawyer kan tidak boleh, ya kan, konflik of interest nanti. Bukan berarti tidak mau membantu, tapi ya harus memahami gitu bahwa ya beliau punya ikatan dengan perusahaan gitu loh. Nah inilah yang digoreng, salah pemahaman. Dan saya sudah sampaikan bahwa Bu, kita tidak bisa bantu, tapi kita akan bantu dengan tim lain. Tim lain yang membantu, kita udah siapkan gitu. Tapi ternyata tanggapan dari Bu Emy, oh kalau bukan Hotman Paris kami tidak mau. Dan kemarin lewat video bersama Dr. Richard Lee, Aden Wang akhirnya buka suara mengenai pemberitaan yang ada. Pembelaan Aden Wang menyebut jika sikap dan sifat Amy BMJ lah yang membuat dirinya dan anak-anak pergi meninggalkan Amy. And a wife, but she doesn't like the responsibility of a mother and a wife. And while I knew about Amy negligence problem, when you knew it, I never knew. When The you knew negligence thing about is for years. when you knew about Amy always drunk and hit your child. That doctor is very recent. In recent months only. The What kid month, took Amy? You can say exactly end of what last month. year. The end of last year, in October. Okay. So in October, look, it's a very gradual thing. The kids were terrified. It took a long time to come clean. My kids lost 8 months of school when they came to Indonesia because the mother doesn't care. And when I say my secretary does it, she's like, no, I'm the mother, I will do it. Never done. Di sisi lain, dengan terkuaknya kasus Amy saat ini, ternyata banyak wanita yang akhirnya buka suara mengenai diri mereka yang mengalami nasib serupa. Salah satunya Eileen Halim, mantan Putri Indonesia favorit 2010 yang hingga kini berjuang untuk bisa bertemu dengan sang anak yang berada di tangan suami. Kalau kasus saya kurang lebih saya sudah berpisah dengan anak saya kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun. Posisinya juga masih membutuhkan ASI. Saya di sini melihat bahwa ini bukan permasalahan rumah tangga atau permasalahan kecil. Tidak memandang dia kaum receh ataupun artis, sosialita ataupun siapapun, itu bisa terjadi pada siapa saja. Makanya kita di sini nih kesempatan yang sangat baik untuk istilahnya edukasi seluruh orang tua, nggak cuma wanita atau nggak cuma pria, untuk jangan melakukan hal-hal seperti ini. Karena efeknya itu tidak hanya pada orang tua, tekanan batin ataupun mental ataupun trauma, tapi juga pada anak yang dibilang sebagai generasi bangsa. Bagaimana kita mau menciptakan kualitas bangsa yang baik kalau misalnya fondasi awalnya saja sudah rasa kusuk seperti itu, bahkan ribut, bahkan untuk mendapatkan ASI saja itu sudah dihalang-halangi seperti itu.
Jadi kalau dari saya sendiri, mantan suami saya sudah sempat ditahan 2 bulan, tapi anaknya masih dikuasai oleh keluarganya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Erdio Henry. Hotshot, berita selebritis paling hot akan menemani Anda. Akhirnya pemirsa, suami dari Amy yaitu Eden Wong muncul ke media untuk memberikan klarifikasi dan juga pembelaan terhadap masalah yang beredar. Tapi emang benar ya, masalah itu sangat mencuri perhatian publik. Tapi kira-kira kapan nih Tisha Ernie yang namanya juga ikut terseret dalam masalah ini akan angkat bicara? Ya udah, kita tunggu aja ya. Pemirsa Hotshot, Azira Aska, mantan istri dari Kurnia Mega, secara belak-belakan mengungkap penyebab perceraian rumah tangganya. Benarkah penyebabnya adalah Kurnia Mega melakukan KDRT sampai menjadi pecandu minuman keras dan disinyalir memiliki hubungan terlarang bersama banyak wanita lain? Secara eksklusif kepada tim Hotshot, ayah dari Azira membenarkan hal tersebut. Tunggu kisahnya hanya di Hotshot. Gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Ngapain? Yuk, sahur dulu yuk kita. Gue sih bawa pucuk, tapi cuma 1. Kan bulan baik nih, oke deh. Teh pucuk, pilihan wajib paling nikmat buat buka. Duh, masih pengen lagi. Teh pucuk, ini wajib. Setiap tetesan minyak zaitun Mustika Ratu kaya manfaat untuk kecantikan dan menutrisi kulit. Banyak manfaatnya. Sayangi kulitmu, cintai dirimu. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Baru, Pinkfong Baby Shark dari Baby Happy. Dengan heksagon teknologi, menyerap cairan dalam setengah detik, permukaannya tetap lembut. Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pinkfong Baby Shark dari Baby Happy. Wingscare. Aliza Syakina Ikala. Duh, lama banget sih. Ada yang udah nggak tahan. Alhamdulillah. Astor yang enak, coklatnya dari ujung ke ujung, lembut melimpah, renyahnya pecah. Bulur-bulur coklatnya. Enak nih Astor. Biar makin meriah, Astor emang paling enak. Boleh. Ramadan meriah, enakan sama Astor. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah.
Penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ngapain? Yuk, sahur dulu yuk kita. Satu, dua, tiga. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. 5 huruf bergizi. Tempe. Yuk lezatkan tempe bergizi. Cukup Royco aja. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat. Promo terbatas. Beli 2 saset, gratis 1. Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diperkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang. Ini tuh rumah gue, kamar gue. Rumah lu apaan? Ini rumah papi gua. Coba deh gue bilang ke Babe. Siapa tahu lo bisa stay dulu di rumah kan? Jangan berantem lama-lama sama dia. Karena suka sama dia. Tipe gue tuh ya putih, opa-opa Korea. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan seger. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Jadi gitu, Nya. Lo denger gak sih? Apaan sih tuh? Kalpa, coklat ditabur kelapa. Coklat tabur kelapa? Connect gak sih? Kayak gimana tuh rasanya? Emang enak? Kalpa, real kelapanya. Mana tebal lagi coklatnya. Taburan kelapanya, krenyes-krenyes. Gurih-gurih lumer gitu. Enak banget. Gue rela makan ini tiap hari. Ini nggak lo makan kan? Kalpa, nagih enaknya. Gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Pemirsa, selain kasus Amy BMJ yang viral di media sosial, kisah hidup Kurnia Mega, mantan kiper timnas senior Indonesia yang kini kondisi kesehatannya memburuk dan berjualan kerupuk secara online juga ramai diperbincangkan. Dan mengejutkannya, mantan istri Ega, Azira Aska pun akhirnya buka suara dan menjelaskan jika dirinya secara tegas sudah bercerai dengan Ega pada 2023 lalu. Lantaran Ega kerap melakukan KDRT dan juga kerap minum minuman alkohol yang pada akhirnya kebiasaan Ega tersebut membuat kesehatannya menurun. Jadi memang Mega punya kebiasaan minum alkohol. Itu dari dia umur 18 tahun ceritanya. Sampai kemarin aku hamil anak ketiga pas 6 bulan, minumlah dia tuh. Kita kan tinggal di rumah aku, rumah orang tua aku, tapi pisah, ada rumah lain gitu maksudnya ceritanya. Biasanya dia itu minum sama teman-temannya cuma sampai jam 3 pagi biasanya. Tapi dia minum sampai jam 7 pagi. Setiap dia minum alkohol itu, kebiasaannya aku dan anak-anak dikunci dari luar kamar, biar anak-anaknya tidak melihat kelakuan bapaknya. Aku pernah mergokin 5 HP dia berbeda, disimpan di mes atau di orang-orang yang beda. 5 HP itu isinya foto penuh banget fotonya itu. Jadi kalau dibilang aku nggak tahu diri atau aku apa, aku kurang bertahan di mana gitu. Kalau aku mau cerai ya dari dulu aja pas dia jaya. Cuman kan aku mikir anak. KDRT udah sering banget Kak. Jadi kalau aku itu terakhir itu waktu berobat di Ternate kemarin. Aku 6 bulan di Ternate ceritanya. Berobat nih? Berobat.
berobat non medis. Udah sakit? Udah sakit. Itu yang nyaksiin anak kedua. Aku jadi ditindihin pakai ininya. Ya, bisa dibilang kondisi penglihatan Kurnia Mega memang memburuk hingga pada akhirnya karir pun hancur. Dan mirisnya harus berjualan emping secara online demi menyambung hidup. Bahkan demi kesembuhan pada matanya itu, diakui secara eksklusif oleh mantan ayah mertuanya bahwa Ega telah menjalani pengobatan dengan puluhan dokter demi matanya sembuh, hingga puluhan pengobatan alternatif juga sudah ia jalani. Bahkan sebelum tahu keburukan Ega yang diumbar oleh sang anak, ayah mertua Ega pun mengaku sayang dengan Ega, hingga demi kesembuhan mantan menantunya itu, dirinya rela merogoh kocek miliaran. Dan melihat sakitnya Kurnia Mega, benarkah seringnya mengkonsumsi alkohol bisa menyebabkan rusaknya penglihatan? Masih mengharapkan kesembuhan pada waktu itu? Sampai saat ini pun saya masih mengharapkan kesembuhan sih. Sudah capek dokter juga para yang orang-orang pinter lah sudah diusahakan, diupayakan. Kalau dokter ya puluhan lah. Sayang, kami semua keluarga sayang sama dia. Iya, aku suka bilang berapa miliar pun aku biayai asalkan kamu benar-benar meniat sembuh gitu. Iya. Kalau kita runut, apakah pola minum penyebab alkohol itu bisa menyebabkan papil edem? Yang pertama, untuk meminum alkohol ini, salah satu dari dampak meminum alkohol ini adalah bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Ya, apakah tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan tekanan kepalanya meningkat sehingga bisa menimbulkan beberapa penyakit lainnya? Ya, ini saya rasa perlu dikaji atau didiagnosa, dianamnesia lebih detail lagi. Dan rupanya, Ega tak hanya hobi minum minuman keras, mantan istri Ega juga menyebut jika Ega juga kerap berselingkuh dengan banyak wanita yang akhirnya membuatnya sudah mati rasa dengan mantan suaminya itu. Yang begitu miris saat masih menikah dengan Ega, Aziera pun sebagai istri seolah tak dianggap, di mana Ega justru meratukan selingkuhannya, di mana hal itu terjadi ketika Aziera yang duduk di tribun biasa, sedangkan sang orang ketiga justru duduk di kursi VVIP ketika menonton Ega saat tengah bertanding. Jadi tuh awal nikah aku ada kali 2 tahun, aku duduknya di tribun biasa. Aku sempat nanya, kok istri-istri pemain di sebelah sana, di VVIP? Ternyata tiket yang VVIP dibuat cewek itu. Dan aku baru tahu setelah 2 tahun. Dalam podcast Denny Sumargo, Aziera juga meluruskan berita tak sedap yang beredar di kalangan netizen. Ya, gara-gara menceraikan Kurnia Mega, netizen menghujat Aziera. Padahal ia sudah menjelaskan bila meninggalkan ex-kiper timnas Indonesia itu bukan karena sakitnya, melainkan ada kesalahan fatal yang dilakukan Ega. Meski banyak yang tak percaya dengan pengakuan Aziera, namun Aziera dengan percaya diri menyebut jika dirinya memiliki bukti dari setiap ucapannya. Nanti kan aku tinggal keluarin buktinya aja, kan buktinya aku punya semua. Pernyataan dia kenapa mukul aku, pernyataan dia kenapa punya, pernyataan dia kenapa masih minum dan lain-lain. Tidak tahu, kalau tahu mah aku pasti tidak terima. Ya, orang tua kan zaman sekarang harus apa yang menurut anak terbaik. Dan kemarin, tim Hotshot pun mencoba untuk mendatangi rumah keluarga Ega. Namun sayangnya, tak ada satupun keluarga Ega yang mau untuk dimintai informasi terkait berita yang sedang menimpa Ega. Sebelah kiri, Mbak. Ya, memang kondisinya sih saat ini sedang sakit dan jujur sedang tidak bisa melihat. Hanya berapa persen penglihatannya. Doa saya semoga Ega cepat pulih lagi, bisa kontribusi lagi buat keluarga. Tentunya saya pesan ini kalau dibaca oleh Ega, dilihat oleh Ega, tolong Ega semangat demi keluarga.
Wah, bikin kaget banget beritanya pemirsa, apalagi setelah mantan istri dari Kurnia Mega ini membeberkan fakta-fakta penyebab pecahan rumah tangganya. Wah, jangan-jangan jadi plot twist dong. Pemirsa Hotshot, Tamara Tiasmara, ibunda dari almarhum Dante, kemarin datang ke makam bersama keluarga untuk mendoakan almarhum Dante jelang bulan suci Ramadan. Tapi apa penjelasan dari Tamara mengenai video dirinya yang beredar sedang melakukan karaoke yang berdekatan dengan 40 harian putranya? Dan seperti apa Christy merubah lagu galau menjadi ceria? Sesaat lagi hanya di Hotshot, berita selebritis paling hot. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering, rolling, keriting, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diperkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang. Buka di mobil deh. Gue sih bawa pucuk, tapi cuma satu. Bagi nggak ya? Kan bulan baik nih. Oke deh. Teh pucuk, pilihan wajib paling nikmat buat buka. Teh pucuk, ini wajib. Ngapain? Yuk, sahur dulu yuk kita. Makan terus, nyam 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 nyam. Temukan referensi kuliner menarik. Makan terus. Ikuti petualangan kuliner khas Indonesia hanya di Makan Terus. Setiap hari pukul 7 di SCTV. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering, rolling, keriting, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Ngapain? Yuk, sahur dulu yuk kita. Satu, dua, tiga. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang.
Gue sih bawa pucuk, tapi cuma satu. Bagi nggak ya? Kan bulan baik nih. Oke deh. Teh pucuk, pilihan wajib paling nikmat buat buka. Teh pucuk, ini wajib. Jadi gitu, Nya. Lo denger nggak sih? Apaan sih tuh? Kalpa, coklat ditabur kelapa. Coklat tabur kelapa? Connect nggak sih? Kayak gimana tuh rasanya? Emang enak? Kalpa, real kelapanya. Mana tebal lagi coklatnya. Taburan kelapanya, krenyes-krenyes. Gurih-gurih lumer gitu. Enak banget. Gue rela makan ini tiap hari. Ini nggak lo makan kan? Kalpa, nagih enaknya. Pemirsa, setiap akan memasuki bulan suci Ramadan, mengunjungi makam orang tua, saudara hingga kerabat yang sudah meninggal, tentu sudah menjadi tradisi masyarakat muslim di tanah air, tak terkecuali para selebritis. Seperti yang terlihat kemarin, di mana jelang bulan suci Ramadan, terlihat Tamara Tiasmara mendatangi makam anak sematawayangnya, almarhum Dante. Dalam kesempatan tersebut, Tamara mengaku jika mendatangi makam Dante merupakan rutinitasnya setiap harinya kini. Bahkan Tamara pun kerap mengganti bunga segar untuk makam Dante hingga tak segan merangkai bunga tersebut menjadi bentuk minion, tokoh kartun kesukaan Dante. Lantas benarkah jika di tahun ini seharusnya tahun di mana Dante mulai belajar untuk ikut berpuasa secara full? Sebenarnya kan aku tiap hari kesini kalau emang lagi nggak ada halangan. Jadi ini tuh sebenarnya rutinitas tiap hari. Aku ganti bunga-bunganya tiap hari. Itu minion itu bikin sendiri. Jadi kan dia suka minion kan. Jadi tiap hari minionnya aku ganti. Emang rencananya tahun ini. Kita udah bahas juga sama dia sih waktu itu, udah dibahas sama Dante. Kakak nanti tahun ini belajar puasa ya, gitu. Dia mau, karena emang dia rajin juga ikut sahur, ikut buka, dia selalu ikut. Kepergian Dante sendiri sudah memasuki 40 hari. Namun lagi dan lagi, Tamara kembali menjadi sorotan publik lantaran gambar dirinya yang tengah berkaraoke dengan teman-temannya kini menjadi viral. Tamara terlihat asyik berkaraoke berdekatan dengan momen 40 hari meninggalnya Dante. Netizen pun banyak yang memberikan komentar pedas. Lalu bagaimana Tamara menanggapi hal itu? Baru nih semalam aku keluar rumah, kan tadinya kan belum keluar rumah ya, keluar rumah cuma ke Polda doang kalau ada pemeriksaan atau ada keperluan apa yang untuk kasus ini, itu aku baru keluar. Nah semalam kan udah 40 hari nih, semalam baru temanku kayak ngajak makan di luar gitu. Coba deh makan keluar, jangan di rumah terus, katanya kasihan Dante juga kayaknya sedih deh kalau mamanya tiap hari cuma di rumah. Terus kata Pak Ustadz juga kemarin, jangan diratapi terus, kasihan katanya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar. Terus malam coba keluar kayak nyari hiburan lah gitu, biar seneng apa gimana gitu aja sih. Tapi pas nyampe rumah juga sama-sama lagi gitu. Terus apa yang aku lakuin tuh aku yang tahu, jadi kayak ya udahlah terserah mau viral mau gimana, aku nggak peduli lah gitu. Toh semalam juga aku nggak ngapa-ngapain, bukan di klub kok gitu. Tak hanya itu, mimik dan gestur Tamara selama rekonstruksi rupanya juga tak luput dari komentar netizen. Dan inilah penjelasan Tamara mengenai semua tudingan dan hujatan yang menyerangnya. Rekonstruksi itu kan gimana ya? Sebelum rekonstruksi kan aku udah dikasih tahu dulu berapa hari sebelumnya, ditanya apakah siap atau tidak. Aku bilang siap. Maksudnya emang kenapa nggak siap aku gitu ya? Ya pokoknya nggak boleh. Jadi kayak nggak boleh mengganggu jalannya rekonstruksi, kayak nanti tiba-tiba aku marah atau tiba-tiba aku bikin kayak cari pelatihan sendiri apa gimana, itu tuh nggak boleh. Terus aku kan ada 2 TKP, TKP 1 yang di Polda, TKP 2 yang di kolam renang. Nah yang di kolam itu cuma 1 adegan. Nah pas itu udah selesai aku udah dibolehin pulang. Tapi di situ aku mohon-mohon sama semuanya, aku pengen lihat sampai selesai. Tapi harus dengan perjanjian, nggak boleh marah-marah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh bikin ulah. Aku bilang iya aku janji.
Jadi mau nggak mau itu udah aku tahan-tahan ya, itu udah emosinya udah emosi banget. Tapi kan gimana ya, kita harus menghargai juga kepolisian yang lagi menjalani rekonstruksi. Itu 115 adegan. Aku juga mikir kalau aku nanti bikin ulah lama lagi gitu. Aku udah nahan banget, kan lihat kanan kiri aku maju dikit narik ke belakang, aku maju lagi ditarik ke belakang kayak gitu. Pemirsa, totalitas tampaknya ditunjukkan oleh Christy Hartono, penyanyi yang akrab disapa Christy ini, di mana baru saja yang merilis single barunya bertajuk Love Again. Melalui lagu barunya itu, Christy kali ini menghadirkan nuansa berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, di mana berkolaborasi dengan Rai Putra, Bella Negara AB, hingga Caleb J. Bahkan Christy pun berhasil menuangkan emosinya menjadi sebuah karya lagu yang apik, di mana lewat lagu Love Again ini, Christy menyulap lagu galau menjadi lagu ceria. Menariknya lagi, dalam video klip single terbarunya itu, Christy juga menggandeng aktor kenamaan tanah air seperti Brian Domani dan juga para sahabat dekatnya seperti Kalista Arum, Shakira Jasmine, Akila Jasmine, hingga Kiara Mekna untuk didapuk sebagai model dalam musik video Love Again. Wah, akhirnya pemirsa kita mendengarkan juga ya penjelasan dari Tamara. Tapi kira-kira nih ya, penjelasan Tamara tadi bisa diterima nggak ya oleh pemirsa Hotshot di rumah? Pemirsa, selanjutnya ada perbincangan seru terkait ajang Putri Indonesia yang ternyata sudah 32 tahun menjadi pintu para perempuan Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya di kancah internasional. Wah, menarik sekali nih. Tunggu sesaat lagi selengkapnya hanya di Hotshot. Ngapain? Yuk, sahur dulu yuk kita. Gue sih bawa pucuk, tapi cuma satu. Bagi nggak ya? Kan bulan baik nih. Oke deh. Teh pucuk, pilihan wajib paling nikmat buat buka. Teh pucuk, ini wajib. Jadi gitu, Nya. Lo denger nggak sih? Apaan sih tuh? Kalpa, coklat ditabur kelapa. Coklat tabur kelapa? Connect nggak sih? Kayak gimana tuh rasanya? Emang enak? Kalpa, real kelapanya. Mana tebal lagi coklatnya. Taburan kelapanya, krenyes-krenyes. Gurih-gurih lumer gitu. Enak banget. Gue rela makan ini tiap hari. Ini nggak lo makan kan? Kalpa, nagih enaknya. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering. Rolling, keriting, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Ngapain?
Rahasia kulit glowing Korea ada di K-Natural White Cotton Flower. Korean rice milk-nya cerahkan kulitmu. Show off glowing skin dengan K-Natural White Cotton Flower. Glowing is yours. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Waduh, kulitnya merah. Merah ruam tuh. Nih, pakai Baby Happy Body Fit Pants. Ada air true teknologi dan daya serapnya baru, ekstra 70%. Baby Happy Body Fit Pants. Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Doyan makan, makan terus. Doyan makan, makan terus. Doyan makan. Setiap hari pukul 7.30 di SCTV. Progrard antibakterial bar soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial bar soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Duh, lama banget sih. Ada yang udah nggak tahan. Alhamdulillah. Astor yang enak, coklatnya dari ujung ke ujung. Lembut melimpah, renyahnya pecah. Bulur-bulur coklatnya. Enak nih Astor. Biar makin meriah, Astor emang paling enak. Boleh. Ramadan meriah, enakan sama Astor. Yakin body serum kamu bikin kulit cerah? Ganti dengan Nivea Care and Protect Body Serum formula baru. Diperkaya dengan 8 superfoods yang mengandung 95% pure vitamin C, cepat meresap dan tidak lengket. Miliki kulit cerah tanpa celah. Buktikan sekarang. Bukan di mobil deh. Gue sih bawa pucuk, tapi cuma satu. Kan bulan baik nih, oke deh. Teh pucuk, pilihan wajib paling nikmat buat buka. Duh, masih pengen lagi. Teh pucuk, ini wajib. Setiap tetesan minyak zaitun Mustika Ratu kaya manfaat untuk kecantikan dan menutrisi kulit. Banyak manfaatnya. Sayangi kulitmu, cintai dirimu. 5 huruf bergizi. Tempe. Yuk, lezatkan tempe bergizi. Cukup Royco aja. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat. Promo terbatas. Beli 2 saset, gratis 1. Wah, buah segar ada vitaminnya. Pasta gigi ini juga ada vitaminnya. Close Up ada vitaminnya. Close Up baru. Diperkaya formulasi multivitamin untuk perlindungan kesegaran menyeluruh. Close Up Complete Fresh Protection baru. Gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Halo pageant lovers Indonesia, welcome to Rendezvous Putri Indonesia 2024 bersama saya Farhanisa Nasution. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok wanita-wanita yang inspiratif, hebat, keren, dan juga pastinya memberikan dampak alias kontribusi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, ini langsung saja pertama-tama kita akan ngobrol atau bincang-bincang dengan salah satu sosok wanita yang luar biasa hebat yang juga sebenarnya merupakan idola saya nih secara pribadi, karena setiap kali bincang-bincang dengan beliau itu banyak sekali pelajaran, insight, dan juga inspirasi yang bisa kita dapatkan. Langsung saja, without any further ado, please welcome Ibu Putri Kuswisnuwardani. Halo Ibu, apa kabar? Fani, baik. Nah, kenapa Ibu Putri ini hebat? Karena beliau ini merupakan anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Yayasan Putri Indonesia. Betul. Selamat datang Ibu. Terima kasih Fani. Ngomong-ngomong tentang Putri Indonesia nih Bu, Putri Indonesia ini kan sudah 32 tahun ya Ibu. Yes. Bukan waktu yang sebentar. 3 dekade lebih loh Bu. Dan tetap bisa bertahan setiap tahun secara konsisten mengirimkan wakil-wakil terbaiknya mengikuti ajang internasional. Kami melihatnya bahwa Indonesia ini negara yang besar ya. Tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan dari pihak kaum laki-laki semata, tetapi perempuan Indonesia harus maju. Ya, dan kami tergelitik untuk membangun SDM perempuan yang mumpuni, yang siap untuk turut
serta menjadi partner, menjadi mitra kerja kaum laki-laki di dalam pembangunan bangsa di berbagai aspek. Nah, tentunya selama 32 tahun itu penuh dengan perjuangan ya. Tidak semuanya mulus, naik turun, kadang-kadang mendapatkan tantangan yang besar. Mungkin yang melihat akhir-akhir ini banyak sekali peminat pageant di Indonesia, sehingga membuat Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di kancah dunia karena punya pageant lovers yang demikian kuat dan sportif. Tetapi itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Betul. Ya, karena dulu tidak banyak orang mengenal apa itu pageant dan kerap memandang sebelah mata. Dan tentu itu sebuah perjuangan yang besar dan perlu konsistensi dan komitmen yang tinggi juga untuk Yayasan Putri Indonesia membangun sebuah persepsi di masyarakat bahwa dunia pageant ini adalah sesuatu yang positif. Nah, ini terkait dengan tema tahun ini, Bu. Kabarnya temanya adalah mewujudkan generasi berkarakter menuju Indonesia maju berkelanjutan. Ini filosofis nih kalau saya lihat-lihat dari judulnya. Mungkin bisa dielaborasi, Bu. Ini maksudnya apa yang ini disampaikan? Maksudnya adalah globalisasi itu tidak terelakkan. Keinginan kami di Yayasan Putri Indonesia adalah anak-anak kami ini maju mengikuti zaman, tidak ada batasan di dalam meraih cita-cita mereka, tetapi mereka tetap mengandalkan akar budaya, akar kesantunan yang dimiliki oleh bangsa kita, yang diajarkan oleh leluhur kita gitu. Betul. Jadi, karena memang nilai-nilainya ya, Bu. Betul. Oke, nah ini setiap tahun sebelum-sebelumnya begitu ya, Bu. Contohnya tahun lalu Putri Indonesia ini menghasilkan 3 pemenang, Putri Indonesia, Putri Indonesia Lingkungan, dan juga Putri Indonesia Pariwisata. Nah, tahun ini ada yang beda nih, Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini goals-nya apa, Bu? Dan juga pertimbangannya apa sehingga tahun ini muncul gelar tersebut? Seperti saya sampaikan bahwa perkembangan dunia ini semakin maju, dunia ini menjadi semakin kecil ya, pembauran antara satu budaya dengan budaya yang lain dan ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan membuat kita tidak bisa berhenti di tempat dan terus maju. Tetapi itu dari segi pendidikannya. Tetapi kembali saya tadi sampaikan bahwa kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal ya, budaya kita, agar kita mengakar kuat terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa kita, yang diturunkan oleh leluhur kita dari segi budaya, pendidikan, sopan santun dan lain sebagainya. Jadi itu kombinasi antara pendidikan dan kebudayaan. Dan tahun ini apa, Bu, kira-kira temanya? Mungkin bisa dibocorkan apa kira-kira bedanya dengan tahun lalu? Tahun ini kita ingin mengangkat budaya yang dimiliki oleh bangsa kita yang demikian kaya, budaya Nusantara, dan mengangkat tema Nusantara karena ibu kota kita yang baru nanti berada di Nusantara. Dan supaya mengingatkan kembali kepada anak-anak kita bahwa kita berasal dari bangsa yang besar dengan kekayaan budaya yang luar biasa yang harus kita kenal satu sama lain, karena tidak ada satupun negara yang memiliki dasar kekayaan, bukan hanya kekayaan alam, bukan hanya kekayaan pemandangan ya yang bisa kita jual dari pariwisata, tetapi juga kekayaan budayanya. Jadi Nusantara adalah kesatuan dari semua itu. Bahwa Nusantara ini adalah Indonesia begitu ya, Bu, sebesar sebenar-benarnya ya. Oke. Nah, Putri Indonesia ini nantinya setelah terpilih tidak hanya akan bertugas di Indonesia saja nih, pageant lovers Indonesia, tetapi mereka juga akan membawa nama Indonesia ikut bertanding atau berlaga di ajang-ajang internasional yang nantinya akan mereka ikuti. Nah, kayaknya kurang lengkap ya kalau kita tidak ngobrol-ngobrol juga alias bincang-bincang dengan para pemenang dari ajang-ajang bergengsi, yakni Miss International 2023, Miss Supranational 2023, and Miss Charm 2023.
Nah, tentunya pageant lovers Indonesia di rumah ini pasti juga sudah penasaran nih, pengen ngobrol-ngobrol sama queens yang sudah datang hari ini. Nah, langsung saja kita sapa mereka. Pertama, we have Andrea Valentina Rubio Armas as Miss International 2023. Hello, Andrea. Indonesia, terima kasih for receiving us. We're really happy to be here. As we are. So, look at her. I mean, these three ladies, like, oh my God, I can't. Okay, but I have to finish the job here first. So, let's give it up for Andrea Victoria Aguilera Paredes, Miss Supranational 2023. Hello, Indonesia. Thank you so much for having us here. It's my first time here, and I'm enjoying so much. Thank you. So happy to hear that. And the last but not least, we have Luma Russo Moura as Miss Charm 2023. Hello, hi Indonesia, so happy to be back here. Such an honor to be welcomed once again at the show and in your country. Thank you. But first, welcome to Jakarta, welcome to Indonesia. I reckon that this is your first time, Andrea Rubio, visiting Indonesia. My first time, but I hope not the last. Oh, of course. I hope to come a lot more. Yeah. It's been amazing. We have just few days in here, but you can actually, when you arrive, see how humble, how welcoming, and how charming Indonesians are. So we're really happy to be here. Thank you for having us. It's been an amazing experience, and I'm happy to see how these few days are going to be. Oh, thank you. It's a pleasure to have you here as well. So what about you, Andrea Aguilera? You're also a first-timer in Indonesia, visiting Indonesia? So. Yeah, it's my first time in Indonesia. Indonesia has been always in my wish list, so coming here is a dream come true. And of course, for Putri Indonesia, one of the most, I think, followed pageants in the world. In all the fan page. It's Putri Indonesia all the time. Since I follow beauty pageants, I have seen so many beauty queens coming here, wearing kebaya, enjoying your culture. You're so humble, so warm, so kind, and so happy to be here. Thank you for your welcoming, for your hospitality. Okay, what about you? I reckon this is your second time coming to Indonesia. So what do you think about your second visit to our country? Well, I'm the veteran of the trio. I have been very lucky and blessed to be invited a second time to be at the Putri Indonesia, and to me is an absolute honor. Like I said before, and I have to say that the girls have it absolutely right. People here in Indonesia are just so warm and welcoming, and it's an absolute pleasure to be here and to be able to share your culture and to be able to participate in such a reference in the pageant world as Yayasan Putri Indonesia is. So it's a joy. Thank you for having me. Joy. Of course, it's a pleasure to have the three queens with us today. So Andrea Aguilera previously mentioned about kebaya, and Luma, last year you get the opportunity to wear kebaya as well. Could you share about the experience of wearing kebaya? The feeling of wearing kebaya is expensive. What do I mean by that? It's just the sense of power, and although you're feminine, you're fancy, and you're strong. You feel strong. So it represents beautifully the culture of female Indonesians, all the Indonesian women, how strong they are, how beautiful, and how feminine you can be in your power. So it's a delight to be able to wear a kebaya maybe again. It is a pride of Indonesian women. So what about you, Andrea Rubio? I believe that you have searched a little bit here and there about kebaya. What do you think about our kebaya? Of course. As Luma said, it's a strain. Wearing a kebaya it's such an honor because it embraces all the cultural of Indonesia. So it's an honor to have it on you. The color is amazing. I can't reveal the color, but it's a beautiful light color, full of energy. And I think that you're gonna enjoy so much seeing these three beautiful queens wearing this kebaya. Yes, it's beautiful. Thank you for letting us have that beautiful kebaya with us. Oh, yes, of course. What about you, Andrea Aguilera? Are you excited to get to wear kebaya this year? Yeah, I'm so excited. When I saw my kebaya for the first time, I was almost crying because I know
how much effort they put, the designer put in every single detail in the dress. So it's like, it's a dream wearing this because it's part of your culture. So yeah, being a winner of a prestigious, or should I say 3 prestigious international pageants, and having little girls from all around the world checking out your activities from social medias, from interviews and the media presence on a daily basis, it sure gives them a little of, should I say, a lot of taste of inspirations. And imagine how many beautiful girls out there that aspire to become like you someday. So could you share a little bit about your journey in joining your international competition? Maybe we can start from Andrea Rubio first. Yeah, of course. With great power comes great responsibility. So I think it's so much more than being just a pretty face wearing a crown. It's so much deeper, as you said, like your eyes cannot see. The phrase you said. Oh, there's a lot more than it meets the eyes. Yeah. I love that. Yeah. I love that. It's totally true. When you just step into Japan, when you come, the first time I came, it was just the great responsibility you have to show the world what Japan is. Even when you're a delegate, even if you don't get into a top, you always have that power of showing people the culture that Japan is. So that's what it really engaged me with this pageant. Miss International is just like a way that you can like be so much more. It's like a path. It's a door. It's like a path you can make that helps you to get wherever you want. That helps you to become a doctor, that helps you to pursue your dreams, that help you to be strong in your speech. So I think it's a powerful tool that gives you Miss International. So it's so much more than just that, just the crown. So what about you, Andrea Aguilera? Can you share a little bit of your experience in Miss Supranational? Of course. Miss Supranational has been such an experience. As its slogan, aspirational, inspirational, Miss Supranational is always looking for somebody who has their own aspiration, their own goals, and also can inspire with that tools, with that skills that they can get to other girls. So it is a responsibility. For me, looking for the other side of the girl who has taken these platforms to grow up, I can say I cannot be more grateful and happy to be part of this. Oh, that's amazing. I get goosebumps. Yeah, me too. Yeah, me too. So yeah, Luma, what about you? Having the title as Miss Charm 2023.